Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Jingsela Saragi, NPM 2208206182. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi di blok kardiologi, yaitu deep vein thrombosis. Yang pertama, kita dari definisinya. Untuk definisi dari deep vein thrombosis ini merupakan kondisi terjadinya pembukaan darah atau trombus di dalam pembuluh darah vena. Jadi vena yang bisa terkena itu kayak di kaki, bisa kena sampai ke betis, ke paha, kemudian naik ke arah panggul. Kemudian kita masuk ke etiologi dan faktor resikonya. Untuk etiologinya sebenarnya masih idiopatik, jadi belum ada penyebab pasti, tapi ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan deep vein thrombosis. Itu yang pertama ada kayak usia tua. Biasanya yang terkena deep vein thrombosis ini di atas 40 tahun. Kemudian faktor yang paling besar itu adalah imobilitas yang lama. Biasanya pada pasien yang harus bed rest kayak lebih dari 3 hari, kemudian ada dalam perjalanan jauh dengan bus misalnya kayak sampai 1 sampai 4 hari mungkin dia ada di perjalanan tanpa pergerakan yang ditambah untuk meregangkan badan misalnya. Kemudian yang ketiga karena kelainan patologi. Biasanya karena patologi ini contohnya kayak trauma, mungkin ada pasien habis jatuh atau kecelakaan. Kemudian karena ada obesitas juga bisa mempengaruhi. Selanjutnya ada karena riwayat tromboemboli pada vena, dan juga adanya keganasan serta trombosis vena superficial. Yang keempat ada karena kehamilan, karena ini salah satu pemicunya juga terjadi pada masa nifas. Kemudian ada tindakan bedah. Tindakan bedah di sini contohnya kayak pembedahan yang besar, jadi kayak ortopedi dan neurologis kayak trauma besar gitu. Karena obat-obatan, biasanya kalau orang lagi penggunaan kontrasepsi hormonal atau yang secara oral kayak obat KB, pil KB, kemudian konsumsi kortikosteroid juga bisa mempengaruhi. Lalu selanjutnya karena penggunaan kateter vena. Lalu ada karena penyakit inflamasi atau akibat dari autoimun, dan juga jantung kongestif atau gagal nafas. Yang terakhir karena varises atau insufisiensi vena kronis. Selanjutnya kalau untuk gejala yang dirasakan pasien itu biasanya edem atau pembengkakan pada bagian ekstremitas. Biasanya bengkaknya ini bukan cuman yang kayak bengkak udah habis duduk lama gitu, enggak, dia bengkaknya ini bener-bener yang bengkak, bahkan sampai mirip kayak kaki gajah kadang. Cuman bedanya kalau kaki gajah itu keras ya, kalau ini biasanya bengkaknya bengkak lunak, dan juga biasanya akan ada terdapat eritema atau kemerahan pada bagian kulitnya, dan juga ada nyeri, positif nyeri jadinya pada ekstremitas yang terkena deep vein thrombosis, dan juga menyebabkan penurunan mobilitas. Jadi saat pasien untuk mencoba berjalan dengan kaki yang sakit itu sulit untuk digerakkan. Kemudian nanti pada kulit akan terlihat cyanosis atau kebiruan atau keunguan pada bagian kulitnya. Kemudian biasanya akan teraba kaki yang dingin atau kadang juga hangat, tetapi paling umum adalah hangat. Terkadang juga bisa teraba benjolan di bagian kaki. Biasanya itu kayak karena adanya trombotik vena, dan juga yang terakhir gejala yang dirasakan pasien bisa dilatasi vena superficial. Kemudian untuk diagnosanya biasanya kita akan melakukan orchard, ya kita tanyakan tentang kayak sejak kapan dia bengkak, nyerinya sejak kapan, sebelum bengkak itu ada kegiatan gimana sampai dia bisa bengkak gitu kan. Jadi contohnya bisa kita tanyakan juga apakah ada perjalanan jauh misalnya yang menyebabkan kaki itu menggantung atau tidak bergerak untuk waktu yang lama. Terus apakah di keluarga ada riwayat kayak riwayat penyakit jantung atau hipertensi, atau riwayat seperti ini juga kayak nyeri pada bagian ekstremitas. Kita lanjut ke bagian pemeriksaan fisik. Yang pertama itu bisa kita lakukan cek tanda vital. Biasanya tanda vitalnya normal, tapi mungkin ada di beberapa orang itu bisa ada demam atau sesak, tapi hanya beberapa pasien yang kayak gitu. Biasanya yang paling tinggi itu sih demam. Untuk lokalisatanya biasanya Homan sign. Jadi Homan sign itu biasanya kita lakukan saat kaki pasien seperti ini, terus kita tarik ke arah bagian dalam. Jika pasien merasakan nyeri saat kita lakukan ini, termasuk positif Homan sign. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik
Volsign. Ini diketahui atau dinyatakan positif saat pasien batuk atau bersin itu menyebabkan nyeri hebat pada bagian vena di kaki yang mengalami deep vein thrombosis. Kemudian yang ketiga itu ada the Lowenberg sign. Itu biasanya timbul akibat dari tes pneumatometer cuff di daerah betis yang timbul nyeri. Kemudian ada Plekmasia alba dolens. Itu biasanya ciri-cirinya kayak edem, nyeri, tapi tidak adanya cyanosis. Tapi kalau di deep vein thrombosis itu kan ada cyanosis tadi. Kemudian ada Plekmasia cerulean dolens. Itu gambarannya itu kayak cyanosis yang progresif. Jadi timbulnya mulai dari distal ke proksimal disertai bulba formasi. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan tes darah lengkap. Biasanya kadang di beberapa pasien kalau dia ada masalah dari bakteri mungkin itu bisa leukositosis ya, tapi biasanya untuk darah lengkapnya itu normal. Kemudian bisa kita lakukan D-dimer, pemeriksaan D-dimer, dan juga ultrasonografi vena. Untuk tata laksananya, yang pertama bisa kita berikan antikoagulan oral, itu berupa contohnya kayak warfarin dan juga rivaroxaban atau Xarelto. Kemudian untuk suntikan bisa kita gunakan heparin yang tidak terfraksi, kita suntikan pada pasien. Lalu untuk terapi trombolitiknya yaitu berupa pencegahan agar tidak terkena deep vein thrombosis ini, yang pertama untuk rawat inap, yang pertama kita lakukan perangkat kompresi tiup, kemudian kita berikan stocking kompresi bertingkat. Yang semakin bertahap akan semakin press bagian kaki. Kemudian yang ketiga ada aktivitas. Aktivitas ini biasanya kita lakukan selama pasien dirawat inap, itu kita ajarkan untuk selalu bangun dan berjalan sedikit-sedikit perlahan setelah operasi. Atau misalnya pokoknya kalau dia ada bed rest, diusahakan dia ada sekitar 15 menit sampai 10 menit untuk menggerakkan badannya, baru boleh kembali berbaring. Kemudian ada perjalanan yang panjang. Jadi kalau dia kayak tadi saya bilang ada naik bus dari perjalanan panjang 1-4 hari mungkin, pertama sesekali pasien itu dianjurkan untuk berdiri dan berjalan gitu. Misalnya kan pasti ada istirahat, itu dia harus turun, jangan duduk aja di dalam. Kemudian kenakan pakaian yang longgar dan nyaman, jangan terlalu ketat, jadi pas dia duduk itu masih sirkulasinya berjalan dengan baik, nggak ada tertekan sama celana atau pakaian yang ketat. Kemudian bisa dilenturkan atau renggangkan badan ya, lakukan peregangan pada kaki, lutut, kemudian pada pergelangan tangan, dan juga hindari untuk duduk menyilang karena itu bisa menimpa kaki yang lain, dan kaki yang lain ini mengalami penghambatan aliran darah ke bagian kaki bawah. Kemudian saat perjalanan itu juga hindari obat-obatan seperti obat tidur atau alkohol, karena pasti kita mau perjalanan sampai 10 jam perjalanan, kita nggak bangun kan, tidur terus, akhirnya badan gak ada pergerakan sama sekali, itu juga nggak boleh. Yang terakhir bisa dihindari untuk mengenakan stocking kompresi setinggi lutut. Jadi kalau bisa, kalau memang pakai penutup tuh kayak kaos kaki biasa aja, biar ada longgar-longgarnya, jangan ketat banget. Oke, kemudian yang terakhir komplikasinya di sini biasanya yang paling tinggi dari deep vein thrombosis itu antara kita masuk dari deep vein thrombosis menyebabkan emboli paru. Emboli paru ini mempunyai presentasi paling tinggi setelah dia terkena deep vein thrombosis. Kemudian untuk DD yang lain biasanya insufisiensi vena kronis. Biasanya gejala dan lain-lainnya itu sangat mirip dengan insufisiensi vena kronis. Kemudian sindrom pasca trombolitik. Jadi setelah pasien sembuh dari deep vein thrombosis, bukan berarti dia tidak bisa deep vein thrombosis berulang. Baik, untuk presentasi saya sudah selesai. Masih kekurangan di penjelasan saya. Saya mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.